Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat sosial hari ini tentunya dalam keadaan baik dan sehat walaupun kita masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini selalu menjadikan kita insan-insan yang jauh lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, hari ini tentunya kami akan menginformasikan informasi update per hari ini ya, sesuai dengan thumbnail kita. BLT mitigasi Rp600.000 resmi diundur ya. Kemudian pemerintah jamin BLT mitigasi risiko pangan cair. Kemudian bansos 5-6 juta per KPM sudah disediakan pemerintah tapi sepi peminat. Nah, gimana itu ya? Gimana ceritanya? Bansos sudah disediakan pemerintah 5-6 juta tapi banyak sekali yang tidak minat ya. Nah, tentunya sebelum saya melanjutkan informasi kali ini, kami sekali lagi mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman dan sahabat semuanya untuk like, komen dan share informasi ini. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan ini. Nah, langsung saja sahabat sosial ya, kita langsung ke pembahasannya. BLT mitigasi tentunya sudah resmi diundur oleh pemerintah ya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Erlangga Hartarto ya, ketika diwawancara oleh para wartawan di tanggal 8 Maret 2024 kemarin, yang mengatakan bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini akan diundur sebelum Lebaran akan dicairkan. Nah, tentunya ini bukan yang pertama kalinya, tetapi yang kedua atau yang ketiga kalinya tentunya ya teman-teman. Nah, tentunya yang perlu kami sampaikan adalah bahwasanya walaupun sebenarnya BLT mitigasi risiko pangan ini ya diundur oleh pemerintah ya, khususnya Bapak Erlangga Hartarto ya, ketika diwawancara oleh wartawan ia mengatakan bahwa untuk BLT mitigasi risiko pangan ini ya, katanya mungkin sebelum Lebaran lah katanya. Jadi tunggu sidang isbat dulu, tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat itu ya. Kemudian juga ia mengatakan bahwa untuk BLT mitigasi risiko pangan ini katanya, yang jelas BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan pembayarannya di semester ini, kata Bapak Erlangga Hartarto ya. Dan yang pasti ya, artinya untuk BLT mitigasi ini yang pasti Bapak Erlangga mengatakan ini pasti akan dicairkan di semester ini, karena di periode Januari, Februari, Maret ini tentunya harus dibayarkan, mengingat bahwa Maret ini tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang 11 atau 12 hari lagi ya dari sekarang. Nah, tentunya ketika Maret ini habis artinya sudah masuk ke semester kedua, karena ini dibayarkan per 3 bulan nih. Kalau April, Mei, Juni itu sudah semester kedua, sedangkan untuk Januari, Februari, Maret ini semester yang pertama ya teman-teman, karena dibagi 2 kali periode pembayaran untuk BLT mitigasi risiko pangan ini. Kemudian juga lebih lanjut ya, meskipun diundur cair sebelum Lebaran ya, yang dikatakan oleh Bapak Erlangga Hartarto yang kami kutip ya, namun Menko Erlangga juga mengungkapkan lebih lanjut bahwa pihaknya saat ini sedang sudah pada tahap final ya, dalam menentukan data KPM penerima bansos ya. Tentunya berarti dari apa yang telah dikatakan oleh Bapak Menko ya, artinya ini sudah mulai berproses, bahwasanya datanya sudah masuk ke tahap final ya, dalam menentukan data KPM mana saja yang akan dibayarkan, yang akan diberi bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Nah, tentunya bahwasanya untuk sumber data ini diambil dari data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kemudian juga para penerimanya ini akan diambil dari KPM BLT, KPM BPNT ya, baik BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. Jadi totalnya ini sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian masih banyak juga teman-teman dan sahabat sosial yang lainnya yang menanyakan bagaimana dengan mereka yang by system, yang KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH. Apakah mereka juga akan menerima ya bantuan BLT mitigasi risiko
pangan ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk data dari 18,8 juta itu adalah data KPM BPNT. Mungkin saja bisa dapat, mungkin juga bisa tidak ya. Karena kalau seandainya yang by system ini adalah penggenapan untuk 18,8 juta, kemungkinan besar mereka akan menerima bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk di semester pertama ini. Nah, kemudian lebih lanjutnya adalah mengenai bansos 5-6 juta ya, sudah disediakan oleh pemerintah ya, tetapi minim sekali peminatnya. Nah, ini adalah bantuan penah ya, bantuan pahlawan ekonomi Nusantara ya. Bantuan ini adalah bantuan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sosial ya. Nah, tentunya bantuan ini ada beberapa syarat-syaratnya yang memang harus dipenuhi oleh penerimanya. Yang pertama itu adalah mereka yang masuk ke dalam anggota program Keluarga Harapan. Jadi peserta PKH ya, tentunya mereka ini berhak mendapatkan bantuan penah ya sebesar 5 sampai dengan 6 juta ini. Kemudian apalagi syarat yang selanjutnya? Syarat yang selanjutnya adalah mereka ini harus siap digraduasi atau di stop bantuannya dari kepesertaan baik PKH maupun bantuan sosial yang lainnya ya. Karena mengapa? Karena sifat bantuan penah ini sebagai modal usaha untuk teman-teman semuanya ya, untuk modal usaha. Tetapi sekali lagi kami ingatkan, ini bukan pinjaman ya, bukan pinjaman, tetapi ini adalah modal usaha yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan usaha-usaha seperti di bidang kuliner ya, di bidang jasa, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kemudian juga syaratnya selanjutnya adalah ini syaratnya adalah usia produktif ya, 20 sampai dengan 40 tahun ya. Tentunya kalau teman-teman yang berminat ya. Karena mengapa? Karena kami lihat bahwasannya ketika Kementerian Sosial ya meloloskan lebih kurang 7.000 lebih ya peserta untuk bantuan pena ini, itu artinya masih sedikit sekali, mengingat jumlah keluarga penerima manfaat untuk program Keluarga Harapan itu ada totalnya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan yang berminat yaitu lebih kurang baru 7.000 orang. Artinya 7.000 berbanding dengan 10 juta keluarga penerima manfaat, artinya sangat sedikit sekali para KPM meminati untuk menerima bantuan pena ini ya. Sekali lagi ya, tujuan daripada bantuan pena ini adalah untuk bagaimana para penerima manfaat ini ya, tidak ketergantungan dengan bantuan sosial ya yang dikucurkan oleh pemerintah, sehingga ketika mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi dengan cara membuka usaha, tentunya ini adalah cara pemerintah untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat itu sendiri ya, ketika mereka sudah membuka usaha-usaha tersendiri ya. Tentunya ketika mereka membuka usaha, maka para KPM juga akan mendapatkan penghasilannya. Tentunya dari penghasilan tersebut ya, dari penghasilan itulah tentunya para KPM bisa sejahtera secara ekonomi. Itu yang ditujukan oleh Kementerian Sosial dengan pemberian bantuan pena ini. Tapi sayang sekali ya teman-teman, sayang sekali bahwa bantuan ini masih minim sekali ya para peminatnya. Ya mudah-mudahan para KPM ya segera minat ya terhadap bantuan yang dikeluarkan pemerintah ini ya, supaya teman-teman semua harapannya bisa mandiri secara ekonomi. Mungkin itu saja teman-teman. Oke teman-teman semuanya ya, mungkin itu saja informasi kita kali ini. Sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman-teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini ya. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.